Sinar matahari sore menyusup lembut di sela-sela dedaunan pepohonan kota Blitar. Suasana khas Ramadan terasa di udara, dengan semilir angin yang membawa aroma gorengan dan kolak dari warung-warung di pinggir jalan. Di salah satu masjid kecil di sudut kota, Gus Ikdam baru saja menyelesaikan kajian menjelang berbuka. Jamaah memadati ruangan sejak sore, sebagian bahkan datang hanya untuk mendengarkan wejangan singkat dari tokoh muda karismatik itu. Setelah kajian selesai, Gus Ikdam menyapa jamaah satu persatu dengan senyum khasnya, dan sebagian dari mereka membalas dengan antusias dan penuh hormat. Hari itu, Gus Ikdam merasa ingin menyendiri sejenak, menghirup udara sore dan menikmati suasana Ramadan dari jalanan kota. Ia berjalan ke parkiran masjid, mengambil motornya yang sederhana, sebuah Honda Supra lawas yang masih dirawat baik. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesin dan segera melaju ke jalan raya tanpa mengenakan helm. Baginya, rute yang akan ia lewati hanya sebentar, hanya sekadar keliling kota untuk ngabuburit, lalu kembali ke pesantren sebelum maghrib. Ia mengenakan gamis putih dan sorban melilit rapi di kepala. Penampilannya mencolok namun bersahaja, khas orang santri yang sudah terbiasa berada di tengah masyarakat. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan. Anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, membawa plastik berisi takjil atau balon warna-warni. Para pedagang musiman menjajakan kolak, es buah, dan gorengan dengan semangat. Gus Ikdam menyusuri jalanan itu dengan santai. Ia melambatkan laju motornya setiap kali melihat penjual takjil, sesekali menoleh sambil tersenyum. Di matanya, momen ngabuburit seperti ini selalu menjadi saat yang syahdu, seolah seluruh kota menyatu dalam semangat berbuka puasa. Di salah satu pertigaan, Gus Ikdam berhenti sejenak di warung es kelapa milik seorang bapak tua yang sudah dikenalnya sejak kecil. "Gus, nggih rawuh," sapa si bapak dengan logat Jawa yang kental. Gus Ikdam membalas salamnya dengan ramah dan duduk di bangku kayu panjang di bawah pohon mangga rindang. Ia memesan es kelapa muda, lalu mengobrol sebentar dengan si bapak tentang cuaca, jamaah masjid, dan kabar kampung halaman. Sambil menyeruput es, Gus Ikdam menikmati suara azan dari kejauhan yang mulai berkumandang dari masjid-masjid kecil. Namun tanpa sepengetahuannya, dari seberang jalan, seorang petugas polisi yang sedang bertugas di pos jaga mengamati gerak-geriknya. Polisi itu berdiri tegap di balik kaca helmnya, dengan sorot mata awas. Ia melihat seseorang dengan pakaian agamis menaiki motor tanpa helm, dan langsung merasa ini adalah momen yang pas untuk menegakkan aturan. Di tangannya, ia memegang papan tilang dan HT. Ia lalu memberi kode kepada temannya untuk bersiap memberhentikan pengendara tersebut begitu melintas di lampu merah berikutnya. Sementara itu, Gus Ikdam selesai minum dan kembali menaiki motornya. Ia pamit kepada si bapak penjual dan kembali ke jalan utama. Jalanan mulai padat, banyak kendaraan mulai melambat karena lampu merah menyala. Ia mengendarai motornya perlahan, memperhatikan anak-anak kecil yang menjual petasan, dan sesekali melempar senyum kepada warga yang mengenalinya. Beberapa ibu-ibu yang melihat Gus Ikdam melintas tanpa helm hanya menggelengkan kepala dengan senyum geli. Mereka tahu siapa dia, dan meskipun tidak sesuai aturan, mereka terlalu segan untuk menegurnya langsung. Namun begitu motor Gus Ikdam melewati pos polisi, suara peluit keras terdengar memecah suasana. Polisi tadi langsung menghampiri Gus Ikdam dan memberi isyarat agar menepi. Beberapa pengendara lain yang melihat kejadian itu memperlambat laju kendaraannya, penasaran siapa yang sedang diberhentikan. Gus Ikdam sedikit terkejut, namun tetap tenang dan langsung meminggirkan motornya tanpa protes. Ia menatap polisi itu dengan senyum, lalu mematikan mesin motor. Polisi itu mendekat dengan langkah tegas. "Mas, helmnya mana?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Maaf pak, saya tadi buru-buru dari masjid, nggak pakai helm." "Salah saya." Suaranya tenang, tidak ada nada marah atau membela diri. Polisi itu sedikit heran dengan respon yang begitu santun. Biasanya, orang yang diberhentikan cenderung membela diri, atau malah ngotot. Tapi pria ini justru mengakui kesalahannya tanpa banyak cincong. Namun karena belum tahu siapa yang sedang dihadapinya, sang polisi tetap bersikap tegas. "SIM dan STNK-nya, Mas," ujarnya sambil bersiap mencatat pelanggaran. Gus Ikdam membuka dompetnya dan menyerahkan semua yang diminta. Ia tahu betul prosedurnya, dan meskipun dirinya dikenal masyarakat, ia merasa tetap harus tunduk pada aturan. Polisi itu mulai mencatat data di surat tilang, sementara kerumunan warga mulai berdatangan karena penasaran.
Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar samar. Namun bagi Gus Ikdam, hari itu baru dimulai. Ia tak tahu bahwa tilang kecil ini akan membuka percakapan besar yang mengubah hati seorang penegak hukum. Sore itu, di tengah keramaian ngabuburit, akan menjadi awal dari kisah yang lebih dalam dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Kerumunan semakin ramai di tepi jalan. Beberapa orang mulai mengenali bahwa pria yang sedang diberhentikan polisi itu adalah Gus Ikdam, ulama muda yang cukup terkenal di Blitar. Suara bisik-bisik mulai terdengar, sebagian menyebutkan nama beliau, sebagian lainnya mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas. Polisi yang menilang belum menyadari siapa yang sedang ia hadapi, karena ia cukup baru bertugas di daerah itu, dan memang belum familiar dengan tokoh-tokoh lokal. Sementara itu, Gus Ikdam tetap tenang berdiri di samping motornya, menunggu surat tilang diselesaikan. Ia tampak tidak terganggu, meskipun sorotan mata warga dan peluit petugas lain mulai mengalihkan perhatian jalanan. Polisi itu, bernama Bribtu Ari, menoleh ke kiri dan kanan, mulai merasa suasana jadi agak ganjil. Ia melihat beberapa orang mengarahkan kamera ponsel mereka, merekam kejadian ini. Ia sedikit merasa canggung, namun tetap melanjutkan prosedur. "Mas, ini bukti tilangnya ya. Denda bisa dibayar lewat online atau langsung ke pengadilan," ucapnya sambil menyerahkan slip tilang berwarna merah muda. Gus Ikdam menerimanya dengan sopan. "Baik Pak, matur nuwun," jawabnya. Tidak ada emosi dalam nada suaranya, hanya ketenangan khas seorang santri yang terbiasa menghadapi situasi penuh tekanan. Tiba-tiba, salah satu warga dari pinggir jalan berteriak, "Pak Polisi, itu Gus Ikdam, loh." "Masya Allah, sampeyan kok tilang beliau." Teriakan itu membuat kepala Bribtu Ari menoleh cepat. Ia agak terkejut, lalu kembali menatap pria berpakaian putih itu. "Panjenengan, Gus Ikdam?" tanyanya perlahan. Gus Ikdam hanya mengangguk kecil, tidak bermaksud membuat perkara menjadi besar. Justru ia khawatir jika para warga mulai memprotes atau membuat situasi menjadi tidak kondusif. Ia mengangkat tangan dan memberi isyarat agar warga tenang. Melihat itu, Bribtu Ari langsung tersadar bahwa ia baru saja menilang tokoh agama yang sangat dihormati di daerah tersebut. Seketika, wajahnya berubah tegang, sedikit panik, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap profesional, meskipun jantungnya berdetak cepat. "Maaf, Gus, saya betul-betul tidak tahu. Saya hanya menjalankan tugas," katanya gugup. Gus Ikdam justru tersenyum, "Tidak apa-apa, Pak. Saya memang salah, saya tidak pakai helm. Panjenengan menjalankan tugas dengan benar." Jawaban itu membuat Bribtu Ari makin bingung. Ia tidak menyangka akan mendapatkan respon sebijak itu dari seseorang yang baru saja ia tilang. Biasanya, orang-orang akan marah, menyogok, atau minimal minta maaf dengan nada sinis. Tapi pria ini menerima dengan lapang dada. Warga sekitar mulai bertepuk tangan kecil, sebagian merasa bangga karena tokoh panutan mereka begitu rendah hati. Bribtu Ari merasa tubuhnya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena kagum yang datang tiba-tiba. Dari arah lain, datang seorang polisi senior menghampiri. Rupanya ia mendengar keributan dari HT yang menyebut ada kerumunan di titik patroli. Polisi senior ini mengenali Gus Ikdam begitu melihat wajahnya. "Waduh, Gus ngapunten. Ini anak baru, nggak ngerti jenengan," katanya sambil menepuk bahu Gus Ikdam. Gus Ikdam tertawa kecil. "Tenang Pak, saya yang salah. Memang saya harus diingatkan." Kalimat itu justru membuat suasana mencair. Polisi senior itu menoleh ke Bribtu Ari dan hanya mengangguk, menyiratkan bahwa ia mengerti situasinya. Bribtu Ari menarik napas panjang, lalu dengan penuh rasa bersalah berkata, "Kalau boleh saya minta maaf secara pribadi, Gus. Saya akan cabut tilangnya kalau jenengan berkenan." Tapi Gus Ikdam menggeleng pelan. "Jangan, Pak, saya harus belajar disiplin. Saya juga ingin warga tahu, bahwa tidak ada yang di atas aturan." Ucapan itu membuat sebagian warga bertepuk tangan lagi. Seorang tokoh agama yang ditilang dan tidak menggunakan kuasanya untuk lolos dari hukum, ini pemandangan yang sangat langka. Salah seorang pemuda dari kerumunan maju dan membawa helm. "Ini helm saya, Gus. Nggak apa-apa, pakai saja. Biar sampeyan bisa lanjut perjalanan." Gus Ikdam menerima helm itu dengan rasa terima kasih, lalu memakainya dengan senyum tulus. Ia menyalakan motornya kembali, lalu menatap Bribtu Ari dengan ramah. "Semoga tugas jenengan selalu diberkahi Allah, Pak."
Bribtu Ari menunduk dalam, tidak sanggup membalas kata-kata itu kecuali dengan lirih, "Amin, Gus." Ketika Gus Ikdam melaju kembali ke jalanan yang sudah mulai sepi, azan maghrib bergema dari arah masjid besar kota. Sore itu, bukan hanya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi seorang polisi muda tentang arti keteladanan sejati. Bribtu Ari memandangi motor yang perlahan menjauh, dengan hati yang mulai bergolak, seolah ada bagian dalam dirinya yang mulai berubah, sedikit demi sedikit. Seusai insiden tilang sore itu, suasana di pos polisi berubah sunyi. Bribtu Ari duduk di bangku panjang, menatap slip tilang yang belum sempat ia arsipkan. Ia menatap nama, Ikdam, yang tertulis dengan huruf kapital, terngiang kembali wajah dan suara pria bersorban itu. Ada rasa bersalah yang menyelusup diam-diam ke dalam dirinya, bukan karena ia salah menilang, tapi karena selama ini ia selalu mengira bahwa orang-orang berpengaruh pasti akan menghindari hukuman. Tapi tidak dengan yang satu ini. Gus Ikdam justru mengajarkan bahwa kesalahan harus diakui, bukan ditutup-tutupi. Polisi senior yang mendampinginya, Pak Darto, hanya menepuk bahunya pelan. "Tenang, Ri. Hari ini kamu belajar sesuatu yang mungkin gak kamu dapatkan waktu di pendidikan dulu," katanya dengan nada bijak. Bribtu Ari mengangguk, matanya masih menerawang jauh. Ia merasa ditampar dengan cara yang lembut. Di dalam benaknya, ia mulai mempertanyakan, sudah berapa kali ia membiarkan pelanggaran karena orang itu pejabat, atau karena mereka menyelipkan uang saat sidang tilang. Tapi hari ini, seseorang yang bisa saja bebas dari hukuman, malah memilih ditilang dengan ikhlas. Malam harinya, Bribtu Ari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Gus Ikdam. Ia membuka ponsel dan mulai mengetikkan nama itu di kolom pencarian. Muncullah berbagai video ceramah, wawancara, bahkan rekaman kajian yang menyentuh hati. Ia memutar salah satunya, suara Gus Ikdam yang lembut dan penuh keyakinan memenuhi ruang kamar dinasnya. Dalam ceramah itu, Gus Ikdam membahas tentang keikhlasan, tentang bagaimana manusia harus bersikap jujur dalam setiap kondisi. Ari terpaku, ia merasa ceramah itu seperti berbicara langsung padanya. Beberapa kali ia menarik napas panjang, lalu tanpa sadar air mata mengalir di sudut matanya. Ia tidak sedang tersentuh oleh hal-hal bombastis atau keras, tapi oleh ketenangan yang menggetarkan. "Kenapa aku baru tahu sekarang?" gumamnya lirih. Ia merasa seperti menemukan sosok panutan, bukan dari atas panggung, tapi dari jalanan, dari motor tanpa helm, dari sebuah tilang sederhana. Malam itu, ia merenung lama, mencoba melihat kembali ke dalam dirinya sendiri yang selama ini penuh keraguan dan kelelahan batin karena sistem yang kadang membuatnya lelah menjaga integritas. Di pesantren, Gus Ikdam telah kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi sajadah, membuka mushaf Quran dan membaca perlahan, menyelesaikan tilawah harian seperti biasa. Namun di hatinya, kejadian tadi tidak ia lupakan. Ia tersenyum kecil mengingat wajah polisi muda itu yang begitu gugup namun tetap menjalankan tugasnya. "Semoga Allah berikan hidayah pada siapapun yang berniat baik," ucapnya pelan. Ia tidak menyimpan kesal, justru bersyukur karena hari itu ia mendapatkan pengingat bahwa dirinya juga manusia biasa yang tidak kebal dari kelalaian. Salah satu santri mengetuk pintu, membawa takjil dan air putih. "Gus, ini buka puasa yang tadi belum sempat," katanya sambil tertawa kecil. Gus Ikdam mengangguk, menerima dengan tangan terbuka. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur yang dalam. Di benaknya, ia mendoakan Bribtu Ari diam-diam, berharap pertemuan singkat itu bisa membuka pintu hati seseorang yang mungkin sedang mencari arah. Malam itu juga, Bribtu Ari menulis surat kecil. Ia tidak tahu akan ia kirimkan atau tidak, tapi ia merasa perlu menulis. Di atas kertas itu ia tuliskan, "Terima kasih, Gus Ikdam. Hari ini, Anda menegur saya tanpa marah, mengingatkan saya tanpa menggurui, dan membuat saya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Ia melipat surat itu dan menyimpannya di saku seragam. Mungkin besok pagi ia akan ke pesantren, atau mungkin surat itu hanya akan jadi pengingat pribadinya saja. Langit Blitar malam itu bersih. Bintang-bintang bertebaran, seolah mengamini bahwa hari ini banyak hati yang disentuh oleh kejadian kecil namun bermakna. Di sebuah kamar polisi dan di sebuah pesantren sederhana, dua manusia dari dunia berbeda telah terhubung oleh satu hal yang sama, kejujuran dan kesadaran. Dan Ramadan pun terus berjalan, menyinari mereka yang mau membuka hati dan belajar, sekecil apapun pelajarannya. Pagi itu,
Udara Blitar masih sejuk dengan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Bribtu Ari bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mengusiknya sejak kejadian kemarin. Hatinya terasa resah, namun bukan karena masalah atau tekanan kerja, melainkan karena dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa perlu menemui Gus Ikdam kembali, bukan untuk meminta maaf, karena itu sudah ia lakukan, tapi untuk menyampaikan terima kasih secara lebih tulus dan pribadi. Ia belum tahu bagaimana cara menyampaikannya, namun dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah membersihkan diri, ia mengenakan pakaian dinas lengkap dan memasukkan surat kecil yang ia tulis malam tadi ke dalam saku bajunya. Perjalanan menuju pesantren tidak terlalu jauh, namun pagi itu terasa berbeda. Ia menyetir motor pelan, memperhatikan setiap sudut jalan dengan pikiran yang berkelana. Setibanya di gerbang pesantren, ia agak canggung. Ia belum pernah masuk ke lingkungan ini sebelumnya. Seorang santri muda menghampirinya, menyapanya sopan. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanya santri itu dengan senyum ramah. Bribtu Ari menjawab pelan, "Saya ingin bertemu Gus Ikdam, kalau diperbolehkan." Santri itu mengangguk, lalu mempersilakannya masuk ke ruang tamu kecil yang sederhana namun bersih dan tertata rapi. Tak lama, Gus Ikdam keluar dari salah satu ruangan dengan pakaian khasnya, baju koko putih, sarung, dan sorban yang dililit santai di leher. Senyumnya hangat seperti kemarin, tidak ada guratan kemarahan atau keengganan bertemu. "Assalamualaikum, Pak Polisi. Silakan duduk," sapanya ramah. Bribtu Ari langsung berdiri dan membalas salam itu dengan takzim. "Waalaikumsalam, Gus. Maaf saya mengganggu pagi-pagi." Gus Ikdam hanya tersenyum. "Tidak mengganggu sama sekali. Semua tamu adalah berkah. Monggo, duduk." Mereka duduk berhadapan, suasana agak canggung tapi tenang. Beberapa detik pertama diisi dengan keheningan, sebelum akhirnya Bribtu Ari mengeluarkan surat kecil itu dari saku dan meletakkannya di atas meja. "Gus, ini surat kecil, mungkin terlihat aneh, tapi saya tulis dari hati." Gus Ikdam menatapnya, lalu perlahan membuka dan membaca isi surat itu. Tulisan tangan itu sedikit bergetar namun jelas, menggambarkan isi hati yang sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca, Gus Ikdam menutup suratnya perlahan dan meletakkannya di pangkuan. Ia menatap Bribtu Ari dengan mata yang dalam namun hangat. "Terima kasih, Pak Ari. Saya benar-benar tersentuh," ucapnya lirih namun tegas. "Ada banyak hal yang saya pelajari dari kejadian kemarin, Gus," ujar Bribtu Ari. "Saya sadar, selama ini saya terlalu mudah menilai orang dari seragam, pangkat, jabatan. Tapi Anda membalik semua itu. Justru dengan kesalahan kecil, Anda mengajarkan saya hal besar." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Saya juga manusia, Pak. Sama-sama belajar. Kadang Allah mempertemukan kita bukan untuk kebetulan, tapi untuk menyampaikan sesuatu." Ucapan itu membuat hati Ari makin luluh. Ia merasa seperti menemukan tempat bernaung dari segala keraguan yang selama ini membebani pikirannya. Gus Ikdam lalu berdiri dan mengambil 2 gelas teh hangat dari dapur kecil di samping ruang tamu. "Ngopi tipis-tipis ya, biar pagi kita makin adem." Bribtu Ari tersenyum dan menerima gelas itu. Kehangatan teh menyentuh bibirnya bersamaan dengan ketenangan yang mulai meresap di hatinya. Mereka berbincang santai setelah itu, membicarakan hal-hal ringan seperti kampung halaman, hobi masa kecil, hingga dinamika tugas masing-masing. Gus Ikdam tidak pernah merasa lebih tinggi dari lawan bicaranya. Ia membuat semua terasa sederajat, seolah tidak ada gelar atau popularitas yang membatasi interaksi. Beberapa santri yang melintas sempat mengintip dan terkejut melihat ada polisi duduk akrab dengan Gus Ikdam. Mereka tidak menyangka pertemuan yang awalnya tegang di pinggir jalan kini berubah menjadi percakapan penuh keakraban. Bahkan, salah satu santri senior berkomentar kepada temannya, "Ini barangkali hikmah Ramadan, ya. Orang bisa berubah hanya lewat satu momen kecil." Kalimat itu disampaikan lirih, tapi sangat tepat menggambarkan suasana pagi itu. Sebelum pulang, Bribtu Ari berdiri dan menjabat tangan Gus Ikdam erat. "Gus, kalau kapan-kapan saya boleh hadir di majelis jenengan, saya sangat ingin datang," katanya sungguh-sungguh. Gus Ikdam mengangguk, "Pintu kami terbuka kapan saja. Sampeyan bagian dari masyarakat yang harus kami rangkul." Bribtu Ari menunduk hormat, lalu pamit dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu, hari ini langkahnya telah berubah arah. Dan semua itu dimulai dari sebuah tilang, sebuah helm,
dan seorang Gus yang mengajarkan keteladanan dengan cara yang tak terduga. Langkah Bribtu Ari meninggalkan pesantren terasa lebih pasti dari kemarin. Ia kembali ke kantornya, tapi kali ini bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat yang lebih sadar akan nilai dan integritas. Sementara itu, Gus Ikdam membuka kembali surat itu, menyimpannya di dalam laci mejanya. Ia tahu, perjalanan hidup manusia seringkali diisi dengan kejutan-kejutan kecil yang mampu mengubah segalanya. Saat malam itu tiba, lautan manusia sudah memadati halaman pesantren. Suara lantunan salawat menggema dari pengeras suara, menyatu dengan desir angin malam yang sejuk. Bribtu Ari datang sedikit terlambat karena urusan dinas, namun tetap disambut hangat oleh para santri. Ia agak canggung mengenakan sarung dan baju koko putih, berbeda dari seragam dinasnya yang biasa. Tapi justru itulah yang membuatnya merasa lebih merakyat malam itu. Salah satu santri mempersilakan dia duduk di saf tengah, tak jauh dari panggung tempat Gus Ikdam akan ceramah. Dari kejauhan, tampak Gus Ikdam sedang berzikir dengan khusyuk, wajahnya teduh seperti malam yang bersinar damai. Ketika Gus Ikdam naik ke panggung dan memulai ceramahnya, suasana langsung hening. Ribuan jamaah menyimak dengan penuh takzim. Ramadan ini bukan hanya tentang lapar dan haus, ucapnya, tetapi tentang bagaimana hati kita belajar untuk peka terhadap sesama. Bribtu Ari menyimak dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Gus Ikdam terasa seperti menembus dadanya. Ia merasa seolah ceramah itu ditujukan langsung padanya, sebagai jawaban atas keresahan yang selama ini ia simpan. Gus Ikdam lalu melanjutkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menjalani tugas, baik sebagai guru, petani, pengusaha, hingga penegak hukum. Di tengah ceramahnya, Gus Ikdam sempat menoleh ke arah Bribtu Ari dan melemparkan senyum. Meski tidak menyebut nama, ia memberi contoh soal bagaimana seorang polisi bisa menjadi jalan hidayah ketika hatinya terbuka. Kadang, kita ditilang oleh Allah lewat peristiwa-peristiwa kecil, ucapnya. Bukan karena Allah ingin mempermalukan, tapi karena Allah ingin memperbaiki. Kalimat itu membuat dada Ari terasa hangat. Ia mulai paham bahwa kejadian saat dirinya menilang Gus Ikdam bukanlah sekadar tugas rutin, melainkan bagian dari takdir yang ditulis khusus untuk dirinya. Setelah pengajian selesai, Ari menghampiri Gus Ikdam yang sedang dikerumuni santri dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka semua menghormatinya seperti seorang guru besar. Tapi saat melihat Ari, Gus Ikdam langsung mempersilakan dia duduk di sampingnya. "Nah, ini dia sahabat saya yang baru," ucap Gus Ikdam dengan nada bersahabat. Semua yang mendengarnya ikut tersenyum. Ari yang semula canggung, perlahan merasa diterima. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua jalan hidup harus dimulai dari garis lurus. Kadang kita harus berbelok, bahkan bertabrakan, untuk menemukan arah yang benar. Sejak malam itu, Ari menjadi jamaah rutin di pesantren Gus Ikdam. Setiap malam Jumat, ia menyempatkan hadir meski hanya sebentar. Hubungannya dengan para santri juga makin akrab. Ia bahkan menjadi narasumber khusus dalam diskusi hukum yang digelar Gus Ikdam di malam-malam tertentu. Di sana, hukum dipelajari tidak hanya dari sisi pasal, tapi juga dari nilai moral dan keadilan yang lebih dalam. Banyak santri yang kagum pada Ari karena kejujuran dan keterbukaannya dalam bercerita tentang masa lalu. Ia tak malu mengaku pernah menjadi polisi yang kaku dan cepat menghakimi. Salah satu malam, Gus Ikdam memintanya naik ke panggung untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ari gugup, tapi berdiri juga. Ia memulai dengan kalimat sederhana, "Saya tidak pernah menyangka, sebuah tilang di bulan Ramadan bisa mengubah hidup saya." Jamaah tertawa pelan, namun langsung hening saat ia lanjut bicara tentang pentingnya membuka hati. Ia tidak memberi ceramah panjang, hanya kesaksian dari hati yang telah disentuh hidayah. Usai bicara, beberapa orang menghampirinya dan berterima kasih atas kejujurannya. Malam itu, Ari bukan hanya seorang polisi, tapi juga teladan bagi banyak orang. Hari-hari selanjutnya, nama Bribtu Ari mulai dikenal di kalangan santri. Tapi ia tak pernah berbangga. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, hanya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia bahkan mulai mengadakan program sosial kecil-kecilan, membagikan takjil kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Banyak warga yang terharu melihat polisi ikut membagikan makanan sambil tersenyum. "Ini bukan sogokan, ini pengingat bahwa kita semua saudara," ucapnya sambil membagikan nasi kotak di pertigaan lampu merah. Di antara orang-orang yang diberinya takjil, ada juga pengendara yang lupa pakai helm.
Tapi kali ini Ari tidak buru-buru menilang. Ia dekati dengan ramah, beri helm cadangan, lalu ucapkan pelan, ingat, helm bukan sekadar aturan. Ini perlindungan. Pengendara itu kaget sekaligus tersentuh. Tak lama, ia melihat stiker kecil di helm itu bertuliskan, ngabuburit berkah, jangan lupa helm, Gus Ikdam dan Bribtu Ari. Kolaborasi kecil itu menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang memuji pendekatan baru polisi di Blitar, dan tak sedikit pula yang mulai mengikuti jejak itu di kota lain. Setelah kolaborasi sederhana antara Gus Ikdam dan Bribtu Ari viral di media sosial, suasana di jalanan kota Blitar mulai berubah perlahan. Banyak warga yang dulunya abai kini mulai memperhatikan keselamatan. Para pemuda yang biasanya ngabuburit ngebut di jalan, kini justru mulai saling mengingatkan untuk memakai helm. Bahkan muncul komunitas kecil bernama Ngabuburit Berkah Riders, yang mengadakan kampanye keselamatan lalu lintas setiap akhir pekan di bulan Ramadan. Mereka tidak sekadar berkendara, tapi membawa misi dakwah dan edukasi, membagikan selebaran, air mineral, dan kadang-kadang menempelkan stiker lucu tentang pentingnya memakai helm. Bribtu Ari merasa bangga namun tetap rendah hati. Ia tahu, perubahan ini bukan karena dirinya semata, tapi karena pesan moral yang dibawa Gus Ikdam telah menyentuh hati banyak orang. Ia sering berkoordinasi dengan beberapa relawan muda yang ingin membuat acara sosial di pinggir jalan, mulai dari pembagian takjil, pertunjukan nasyid, hingga stand edukasi lalu lintas. Semangat yang menggelora di masyarakat membuat pihak kepolisian pun ikut mendukung, bahkan Polres Blitar membuat program resmi bertajuk Ngabuburit Tertib dan Aman. Gus Ikdam sendiri menanggapi semua ini dengan tenang. Dalam ceramahnya, beliau sering menyebutkan bahwa amal kecil yang dilakukan ikhlas bisa jauh lebih berarti daripada ceramah berjam-jam tanpa keteladanan. Ia tidak ingin dipuja-puja, hanya ingin umatnya menjadi lebih sadar dan mencintai keselamatan diri. Apa gunanya salat tarawih berjamaah kalau di jalanan kita tidak peduli pada nyawa sendiri? Katanya dalam salah satu ceramah yang kemudian viral. Kata-katanya tegas namun lembut, mampu menyentuh kalangan tua maupun muda. Suatu hari, Gus Ikdam meminta Ari untuk mendampinginya keliling kota sambil naik motor bareng. Bukan untuk patroli, tapi untuk menyapa warga. Dengan mengenakan jaket biasa, sarung, dan helm, mereka mengendarai motor menyusuri jalanan kecil dan pasar. Warga menyambut dengan antusias, terutama para pedagang kaki lima dan tukang becak. Di setiap persimpangan, mereka berhenti sebentar untuk menyapa, menyalami anak-anak kecil, dan berbagi nasi bungkus. Di antara tawa dan sapaan, Gus Ikdam berbisik, lihat, kadang orang hanya butuh ditemani, bukan dinasihati. Ari mulai paham filosofi dakwah yang berbeda dari Gus Ikdam. Bukan dari podium tinggi, tapi dari jalanan yang penuh debu dan suara klakson. Mereka mengakhiri perjalanan sore itu dengan berbuka puasa sederhana di warung pecel lele pinggir jalan. Gus Ikdam tidak canggung duduk di plastik robek, menyuap nasi sambil bercanda dengan pemilik warung. Dakwah yang baik itu merakyat, bukan memerintah, katanya sambil tertawa. Ari, diam, namun dalam hatinya ada pelajaran besar yang sedang ia resapi. Hari itu ia belajar bahwa kadang, tilang bisa jadi jalan dakwah. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengundang para pengemudi ojek online ke pesantrennya. Mereka disambut bak tamu kehormatan. Setelah salat maghrib berjamaah, mereka berbuka puasa bersama dan mendengarkan ceramah pendek tentang keikhlasan dalam bekerja. Bribtu Ari ikut hadir dan diminta menyampaikan pandangan tentang keselamatan di jalan. Para driver ojek mendengarkannya dengan hikmat, karena berbeda dengan petugas biasa, Ari berbicara dari hati. Ia tidak hanya menyampaikan aturan, tapi juga mengaitkan dengan nilai-nilai agama yang membuatnya terdengar lebih membumi. Salah satu driver bertanya, "Pak Ari, kenapa sekarang beda? Dulu polisi itu kami takuti, sekarang malah kami rindukan." Ari tersenyum malu. "Mungkin karena saya dulu lebih suka menindak daripada mendengarkan," jawabnya jujur. Forum menjadi hangat, dan banyak dari mereka mulai menyampaikan masukan tentang jalan rusak, rambu yang tidak jelas, dan perlunya pendidikan lalu lintas sejak sekolah dasar. Gus Ikdam mencatat semua itu, dan berjanji akan membantu menyampaikan ke pemerintah daerah. Malam itu, pesantren seolah menjadi jembatan antara rakyat kecil dan aparat. Setelah malam itu, Gus Ikdam merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin mengadakan Majelis Jalanan Ramadan, sebuah acara silaturahmi dan zikir keliling dari gang ke gang, dari jalan ke jalan.
Bribtu Ari diminta menjadi koordinator lapangan. Mereka mengatur rute, izin dari kepolisian, hingga mengajak komunitas motor dan pemuda masjid untuk ikut serta. Rencana itu disambut meriah, karena belum pernah ada acara seperti itu sebelumnya. Dan semua ini bermula dari sebuah tilang kecil, dari seorang pemotor tanpa helm yang ternyata seorang ulama besar. Malam itu tiba, di sepanjang jalan kecil kota Blitar, warga berjejer menyalakan lampu dan lilin di depan rumah mereka. Anak-anak kecil membawa bendera kecil bertuliskan, "Zikir Jalanan", sementara para ibu menyiapkan teh manis dan jajanan untuk peserta. Majelis Jalanan Ramadan bukan hanya sebuah acara zikir keliling, tapi perayaan cinta, damai, dan dakwah yang membumi. Gus Ikdam berjalan di depan, memimpin salawat dengan pengeras suara kecil. Di sampingnya, Bribtu Ari berjalan tenang dengan senter dan rompi reflektif. Di belakang, ratusan orang mengikuti, melantunkan salawat bersama, langkah mereka seperti denyut kebersamaan. Sepanjang perjalanan, Gus Ikdam menyempatkan berhenti di warung, pos ronda, bahkan emper toko yang masih buka. Ia menyapa, mendoakan, dan memberi amplop kecil kepada beberapa lansia yang ditemuinya. Bribtu Ari ikut membantu membagikan air mineral dan kurma. Banyak warga menitikkan air mata. Mereka tidak menyangka, jalanan yang biasanya sunyi malam kini jadi penuh cahaya dan zikir. Beberapa pemuda yang dulunya dikenal suka balapan liar, kini justru ikut mengatur lalu lintas sambil membawa toa mengumandangkan salawat. Acara itu berlangsung selama 3 jam, menyusuri 5 kampung dan 3 gang sempit. Di ujung rute, mereka berkumpul di sebuah lapangan kecil yang disulap jadi majelis terbuka. Gus Ikdam berdiri di tengah, tidak di atas panggung, tapi duduk di atas tikar bersama warga. Ia tidak berceramah panjang, hanya berkata, "Jalanan ini dulu tempat kita berlari, kini tempat kita mengingat Allah. Inilah makna hijrah." Kata-kata itu disambut tangis haru dan tepuk tangan yang tak berhenti. Malam itu, zikir bukan lagi milik masjid, tapi milik semua hati yang ingin kembali. Bribtu Ari tak kuasa menahan haru. Ia duduk terdiam sambil menatap langit malam yang cerah. Ia teringat hari saat ia menilang Gus Ikdam, dengan sikap tegas dan sedikit arogan. Tapi malam ini, ia justru menjadi bagian dari gerakan besar, yang menyentuh banyak hati. Ia sadar, tugas sebagai polisi bukan hanya soal pelanggaran, tapi soal melindungi dan menjadi bagian dari masyarakat. Ia memandang Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca, lalu menunduk dalam diam, tanda hormat dari hati yang telah luluh. Usai acara, banyak orang mendekati Ari. Seorang ibu muda menangis dan berkata, "Terima kasih, Pak. Dulu suami saya sering kena razia, sekarang dia justru ikut majelis." Seorang pemuda lainnya berkata, "Dulu saya benci polisi. Sekarang saya ingin jadi seperti Pak Ari." Kata-kata itu menjadi bukti bahwa perubahan nyata bisa terjadi dari hal yang paling kecil. Gus Ikdam menepuk bahu Ari, lalu berbisik, "Kadang Allah mempertemukan bukan untuk menguji, tapi untuk membentuk." Ari mengangguk pelan. Malam itu, tilang berubah menjadi tilawah, jalan kembali menuju Allah. Setelah majelis jalanan Ramadan sukses dan menginspirasi banyak orang, suasana kota Blitar makin terasa hangat dan religius. Namun, seperti biasa, setiap perubahan baik tak luput dari ujian. Beberapa pihak mulai merasa terganggu dengan pengaruh besar Gus Ikdam dan meningkatnya ketertarikan warga terhadap kegiatan keagamaan yang bersifat terbuka dan membumi. Beberapa ormas keagamaan merasa kehilangan pengaruh, bahkan segelintir aparat senior mempertanyakan netralitas Bribtu Ari yang kini dianggap terlalu dekat dengan tokoh agama. Rumor demi rumor mulai menyebar, menyudutkan Gus Ikdam dengan tuduhan populisme berkedok dakwah. Suatu hari, sebuah akun media sosial anonim mengunggah potongan video saat Gus Ikdam dulu ditilang, memotong konteksnya, dan menyertakan narasi bahwa sang ulama anti peraturan, menolak tertib lalu lintas, dan menyebarkan sikap meremehkan hukum. Video itu viral dan menuai komentar pedas. Banyak yang kecewa, sebagian lainnya bingung. Bahkan beberapa media besar mulai memberitakan dengan judul yang menggiring opini negatif. Hal ini membuat suasana mulai memanas, terutama di kalangan warga yang tidak mengetahui kisah sebenarnya. Bribtu Ari langsung menemui Gus Ikdam ke pesantren. Wajahnya tegang, merasa bersalah. "Gus, saya yang salah. Saya seharusnya antisipasi." Mereka potong-potong video lama, ucapnya dengan nada menyesal. Gus Ikdam hanya tersenyum lembut, lalu menyodorkan segelas kopi. "Tenang, Ari, ini bagian dari ujian dakwah.
Kalau semua orang memuji, kita justru harus khawatir. Keteguhan Gus Ikdam justru membuat Ari semakin kagum. Di tengah badai fitnah, Gus Ikdam tetap tenang seperti danau tanpa riak. Ia tak membalas satupun komentar di media sosial. Ia hanya memperbanyak istighfar dan doa. Meski demikian, beberapa jamaah pesantren mulai resah. Mereka takut kegiatan dakwah jalanan ke depan akan dibubarkan. Para santri mendatangi Gus Ikdam, menanyakan langkah selanjutnya. "Gus, apa kita berhenti dulu?" tanya salah satu santri. Gus Ikdam menggeleng sambil berkata, "Justru saat seperti inilah dakwah diuji. Kita tidak perlu melawan, kita cukup teruskan kebaikan." Kalimat itu menenangkan, meski kekhawatiran tetap menyelimuti. Malam itu, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri dan mengajak mereka salat tahajud berjamaah. Ia meminta mereka mendoakan para pembenci dan penyebar fitnah agar hatinya dilembutkan. Di sisi lain, Bribtu Ari mulai bergerak sendiri. Ia menghubungi beberapa jurnalis independen, menunjukkan rekaman utuh kejadian tilang yang sebenarnya, lengkap dengan potongan video viral dan konteks utuhnya. Salah satu jurnalis menayangkan versi lengkapnya dalam format dokumenter pendek, Tilang Jadi Dakwah. Video itu menyebar luas dan menjadi tandingan dari narasi palsu sebelumnya. Banyak orang yang tadinya terhasut kemudian sadar bahwa mereka telah tertipu oleh framing. Komentar negatif pun berbalik menjadi pujian, dan simpati kepada Gus Ikdam meluap kembali. Gus Ikdam tetap tidak menanggapi secara langsung. Ia tidak ingin memperpanjang drama. "Yang membela saya bukan saya, tapi kebenaran itu sendiri," ucapnya dalam ceramah. Ucapan itu menjadi kutipan yang menyebar luas, bahkan dijadikan poster oleh para pemuda masjid. Dakwah jalanan tetap dilanjutkan, meski lebih tenang dan sederhana. Bribtu Ari diminta menjadi pembicara dalam salah satu talkshow nasional bertema, Sinergi Ulama dan Aparat dalam Membangun Kesadaran Publik. Di sana, ia membagikan kisah tilang yang berubah jadi gerakan. Talkshow itu membuat nama Ari kian dikenal. Ia mulai diminta berbicara di berbagai daerah tentang pendekatan humanis dalam menegakkan hukum. Meski tetap berpangkat rendah, ia menjadi simbol perubahan positif. Namun, Ari tetap rendah hati, bahkan dalam setiap undangan selalu menyebut nama Gus Ikdam. "Kalau bukan karena Gus Ikdam, saya takkan belajar bahwa hukum juga bisa menjadi jembatan kasih sayang," ujarnya. Di tengah popularitas yang meningkat, Gus Ikdam dan Ari tetap bersahabat, bahkan makin erat dalam visi dakwah. Di pesantren, Gus Ikdam mulai menulis buku kecil berjudul, Dari Tilang Menuju Jalan Allah. Buku itu menceritakan kisah mereka berdua, lengkap dengan refleksi dakwah, pentingnya keselamatan di jalan, serta etika menyikapi fitnah. Buku tersebut laris manis menjelang Idul Fitri, bahkan masuk daftar buku Islami paling dicari di toko buku online. Para pembaca merasakan nilai keikhlasan dan keteladanan yang jujur dari kisah nyata itu. Banyak pesantren mulai mengajarkan pentingnya tertib lalu lintas sebagai bagian dari akhlak Muslim yang baik. Namun di akhir Ramadan, muncul kejadian baru. Sebuah grup pemuda misterius muncul di media sosial, menyatakan akan mengacaukan majelis takbir jalanan malam Lebaran yang direncanakan oleh komunitas Gus Ikdam. Mereka menyebut gerakan itu hanya bentuk pencitraan. Bribtu Ari geram, namun Gus Ikdam menanggapinya dengan tenang. "Kalau mereka datang dengan niat buruk, sambut dengan doa dan cinta. Biar mereka tahu, kita tidak sedang mencari citra, kita sedang mencari ridha." Sekali lagi, Gus Ikdam menunjukkan bahwa ketenangan dan kelembutan adalah kekuatan paling besar dalam berdakwah. Malam Lebaran pun tiba, jalanan kota Blitar mulai dipenuhi suara takbir, gema beduk, dan iring-iringan warga yang menggelar konvoi takbir keliling. Majelis takbir jalanan yang digagas Gus Ikdam bersama para santri dan Bribtu Ari tetap berjalan sesuai rencana. Ribuan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah di jalan, membawa obor, alat musik tradisional, dan bahkan becak-becak yang dihias dengan lafaz-lafaz Allah. Namun di balik gegap gempita itu, para panitia menyimpan kekhawatiran, ancaman dari kelompok misterius itu belum terbukti apakah hanya gertakan atau nyata adanya. Bribtu Ari sudah siaga bersama aparat lainnya, mengenakan pakaian dinas malam itu. Namun berbeda dari biasanya, di balik rompinya terselip selembar doa yang diberikan Gus Ikdam siang tadi, ditulis tangan dengan tinta hitam. "Doa lebih kuat dari pentungan," kata Gus Ikdam sambil tersenyum saat menyerahkan. Ari hanya tertawa saat itu, tapi malam ini ia menggenggamnya erat, seolah itu tameng terbaik. Di sisi lain,
para santri Gus Ikdam disebar di beberapa titik keramaian. Bukan untuk menjaga, tapi untuk menyapa, memberi senyum, dan mengedarkan kurma serta air zam-zam. Sekitar pukul 9 malam, saat iring-iringan mencapai alun-alun, kerumunan mulai gaduh. Terdengar teriakan dan suara motor yang meraung keras. Sekelompok pemuda berbaju serba hitam masuk ke dalam keramaian. Mereka menyalakan petasan besar ke arah langit, mengganggu ketertiban. Warga panik, anak-anak menangis. Tapi Gus Ikdam, yang berdiri di atas mobil terbuka, justru turun dan berjalan mendekati mereka. Santri-santrinya menahan, tapi Gus Ikdam mengangkat tangan dan berkata, "Biarkan, aku ingin menyapa tamu kita malam ini." Pemuda-pemuda itu kaget saat Gus Ikdam mendekat. Salah satu dari mereka bahkan bersiap menyalakan petasan lagi, tapi Gus Ikdam langsung menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau kamu lapar, ayo duduk. Kurma dan airnya cukup buat semua." Tak ada amarah, hanya kelembutan. Sejenak suasana hening. Orang-orang mulai memperhatikan. Kamera ponsel merekam. Salah satu dari pemuda itu, berambut gondrong dan bertato penuh di lengan, menunduk. "Gus, maaf, kami cuma ingin diuji apakah panjenengan beneran tulus," ujarnya terbata. Ternyata, kelompok itu dulunya adalah anak-anak jalanan yang pernah diajak ke pengajian Gus Ikdam namun merasa tak dianggap. Mereka tumbuh dengan luka sosial dan merasa gerakan seperti ini hanya untuk yang sudah baik. Tapi malam itu, tatapan mata Gus Ikdam yang penuh kasih, menyentuh hati mereka. Bribtu Ari yang berdiri tak jauh langsung bergerak, bukan untuk menangkap, tapi mengajak mereka bergabung ke mobil takbir. "Naik sini, kalian pimpin takbirnya malam ini," ajaknya. Kerumunan bersorak, suasana kembali damai. Malam itu, bukan hanya takbir yang bergema, tapi juga isak tangis dan pelukan. Tak ada kekerasan, tak ada adu argumen, hanya kekuatan cinta dan keteladanan yang mengubah kekacauan jadi kedamaian. Para pemuda itu ikut naik mobil terbuka bersama Gus Ikdam, memimpin takbir keliling sampai akhir. Warga yang menonton dari rumah menangis haru. Banyak dari mereka merekam, mengunggah ke media sosial, dan membuat tagar takbir damai Blitar trending di seluruh Indonesia. Media nasional yang tadinya kritis, kini berubah memberitakan tentang ulama muda yang menaklukkan amarah dengan kasih. Di wawancara live salah satu stasiun TV, Gus Ikdam hanya berkata, "Agama itu bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi untuk menaklukkan ego dalam diri kita sendiri." Ucapan itu viral, banyak tokoh besar menanggapi dengan salut. Bahkan Kapolri memberikan penghargaan kepada Bribtu Ari dan timnya atas keberhasilan mengamankan malam takbir tanpa satu pun kerusuhan atau penangkapan. Malam itu, Gus Ikdam kembali ke pesantren menjelang tengah malam. Ia duduk di serambi, membuka mushaf, dan membaca pelan. Di luar, langit masih diterangi sisa-sisa kembang api. Suara anak-anak tertawa di kejauhan. Para santri satu persatu datang, duduk mengelilinginya. "Gus, malam ini rasanya seperti malam Lailatul Qadar," ucap salah satu santri. Gus Ikdam mengangguk, "Karena malam ini kita lihat keajaiban. Keajaiban yang hanya datang lewat cinta." Hari Raya Idul Fitri disambut dengan penuh syukur. Masjid-masjid di Blitar penuh sesak oleh warga yang ingin salat berjamaah dan mendengarkan khutbah Gus Ikdam. Tema khutbahnya sederhana, jalan pulang. Ia mengisahkan bahwa manusia sejatinya selalu punya jalan untuk pulang kepada Allah, tak peduli sejauh apapun ia pernah tersesat. "Seperti saya yang pernah ditilang karena tak pakai helm," ucapnya, disambut tawa hangat jamaah. "Kalau saja saya marah dan lari dari hukum, mungkin malam-malam indah seperti ini tak akan pernah terjadi." Gus Ikdam juga menyampaikan pesan tentang pentingnya memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Kadang yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri yang pernah salah. Tapi Allah Maha menerima taubat. Kata-katanya sederhana, tapi membekas dalam hati ribuan pendengarnya. Seusai khutbah, warga berbondong-bondong bersalaman, termasuk para pemuda yang dulu mencoba mengacau. Kini mereka menjadi bagian dari komunitas Gus Ikdam, belajar menjadi santri meskipun belum mengenakan sarung. Bribtu Ari datang membawa keluarganya. Ia disambut hangat di pesantren. Banyak orang menyalaminya, menganggapnya pahlawan. Tapi ia hanya menunjuk ke arah Gus Ikdam, "Kalau bukan karena beliau, saya tak akan paham makna hukum." Yang sesungguhnya, setelah salat, mereka duduk bersama di pendopo. Ari menyerahkan sebuah bingkisan, helm hitam yang diukir lafaz Bismillah. "Saya minta panjenengan pakai ini saat naik motor.
Biar makin barakah, katanya sambil tertawa. Gus Ikdam tertawa lebih keras, insya Allah. Tapi jangan ditilang lagi ya. Waktu berlalu, kisah mereka menjadi inspirasi di banyak daerah. Banyak pesantren mengadopsi model dakwah terbuka dan dakwah jalanan. Kepolisian di berbagai kota mengundang tokoh agama untuk pelatihan bersama. Sebuah program nasional bernama Jalan Aman, Jalan Iman diluncurkan, terinspirasi dari Gus Ikdam dan Bribtu Ari. Di jalan raya, kini banyak pengendara yang menghentikan kendaraan mereka sejenak untuk berbagi takjil. Bahkan saat tilang dilakukan, para petugas sering mengawalinya dengan salam dan doa. Gus Ikdam terus melanjutkan dakwahnya. Tapi kini ia lebih banyak berjalan kaki saat ngabuburit. Biar lebih dekat dengan langit, katanya. Setiap langkahnya menjadi pelajaran, setiap senyumnya menenangkan. Ia menjadi teladan bahwa seorang ulama bukan hanya mengajarkan dari atas mimbar, tapi juga dari atas motor, di jalan raya, dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Cerita tilang yang dulu dianggap aib, justru menjadi titik balik perubahan besar yang menyentuh ribuan jiwa. Dari kesalahan kecil, lahir gerakan besar. Dari sebuah helm yang tak dipakai, lahir kesadaran akan adab di jalan. Dari satu tilang, lahir persahabatan yang melahirkan cinta dakwah. Dan dari malam takbir yang nyaris kacau, lahir malam suci yang mengubah hidup banyak orang. Gus Ikdam membuktikan bahwa dakwah bukan soal banyaknya dalil, tapi tentang hadirnya hati, kasih, dan teladan yang menyentuh nurani. Dan dari malam Ramadan itu, sebuah pesan abadi tertulis di hati umat, bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru itulah awal dari jalan pulang menuju Allah. Jalan yang mungkin dimulai tanpa helm, tapi berakhir dalam pelukan rahmatnya.